sistem saraf perifer. Menurut Guttion 2020, sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari saraf-saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf tepi perifer terdiri dari sistem sadar atau somatik dan sistem saraf tidak sadar atau sistem saraf otonom. Pertama, sistem saraf somatik adalah bagian dari saraf tepi yang berfungsi untuk membawa informasi pada saraf sensorik dan motorik dan dari sistem saraf pusat. Di dalamnya terdapat dua jenis neuron, yaitu neuron motorik dan neuron sensorik. 2. Sistem saraf otonom adalah bagian saraf tepi yang berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari. Sebagai contoh, aliran darah, detak jantung, dan proses pernafasan. Sistem saraf ini pun terbagi menjadi dua cabang, yaitu sistem parasimpatis dan sistem simpatik. Gangguan yang terjadi pada sistem saraf perifer yang pertama itu neuropati perifer. Neuropati perifer adalah gangguan yang terjadi akibat kerusakan pada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Terbagi menjadi 4, yang pertama mononeuropati, neuropati motorik, neuropati sensorik, dan neuropati otomatis. Pertama, mononeuropati yaitu cedera fisik atau trauma karena kecelakaan. Yang kedua, neuropati motorik yaitu gangguan pada saraf yang mengontrol gerakan tubuh. Yang ketiga, neuropati sensorik, gangguan pada saraf yang mengirim sinyal seperti sensasi atau sentuhan. Yang keempat, neuropati otonomik yaitu cedera pada saraf otonom. Yang terjadi pada sistem saraf perifer. Neuropati adalah gangguan saraf perifer yang dapat mempengaruhi fungsi motorik, sensorik, atau otonom tubuh. Radikulopati, gangguan pada saraf yang keluar dari tulang belakang yang dapat menyebabkan nyeri, kesemutan, dan kelemahan pada anggota tubuh yang terhubung dengan saraf tersebut. Untuk penyakit selanjutnya yaitu polineuropati adalah gangguan saraf perifer yang mempengaruhi beberapa saraf sekaligus. Dan ada pula neuroma akustik adalah tumor jinak yang tumbuh pada saraf pendengaran di telinga bagian dalam. Terapi non-farmakologi pada sistem saraf perifer. 1. Melakukan latihan rutin, misalnya dengan berjalan santai 3 kali dalam seminggu. 2. Berhenti merokok untuk mencegah terjadinya komplikasi neuropati perifer. 3. Mengonsumsi makanan sehat seperti buah, sayur, gandum, dan makanan. Terapi farmakologi yang diberikan pada penyakit sistem saraf perifer ada 2. Yang pertama, obat golongan antikonvulsan, bekerja dengan cara menormalkan aktivitas listrik yang berlebihan di otak sehingga kejang dapat dicegah atau diatasi. Yang kedua, ada obat golongan antidepresan, bekerja dengan cara menyeimbangkan senyawa kimia alami di dalam otak yang disebut neurotransmitter.